Sebelum menyimak alur cerita Renegade Immortal, sobat bisa menonton filmnya terlebih dahulu, agar mudah memahami alur ceritanya. Tanpa berlama-lama, lanjut ke alur ceritanya. Adapun Wang Lin, dia mengambil token itu, terbang menyusuri gunung sampai dia menemukan Gua 1090, dan terbang ke dalam. Gua ini tidak terlalu besar. Itu sangat mirip dengan yang dia gunakan di Sekte Heng Yue. Yang ada hanyalah tempat tidur batu, bahkan tidak ada meja. Namun energi spiritual di sini sangat padat, beberapa kali lebih padat daripada di luar. Wang Lin duduk dalam posisi lotus di atas ranjang batu dan mulai berkultivasi. 3 hari kemudian, Wang Lin membuka matanya dan menggelengkan kepalanya. Dia merasa itu masih terlalu lambat. Dia menamparkan tas pegangannya dan mengeluarkan 3 batu roh berkualitas tinggi. Kemudian dia memasang beberapa batasan di dinding dan pintu masuk sebelum menutup matanya untuk berkultivasi lagi. Alhasil, energi spiritual di kamar 1090 langsung menjadi lebih padat. Ketika energi spiritual mencapai dinding, pembatasan akan mengembalikan semuanya, mencegahnya menghilang. Wajah Wang Lin berubah sedikit merah saat dia diam-diam berkultivasi. Jumlah energi spiritual di tubuhnya berangsur-angsur bertambah, namun masih jauh dari yang dia butuhkan untuk memecahkan wilayah teh dan segelnya. Domain teh dan segel melahap energi spiritual, sehingga seiring dengan peningkatan tingkat budidaya Wang Lin, mereka menjadi semakin sulit untuk dihancurkan. Waktu perlahan berlalu, sudah sebulan sejak Wang Lin menjadi murid luar dari Sekte Pemurnian Jiwa. Pada hari ini, Wang Lin membuka matanya. Matanya lebih cerah dari sebelumnya. Dalam sebulan terakhir ini, dia telah menyerap energi spiritual dengan gila-gilaan. Dari 3 batu roh kualitas terbaik, 2 sudah berubah menjadi debu dan yang terakhir juga akan kedaluarsa. Setelah membuang begitu banyak sumber daya, perolehannya bulan ini juga luar biasa. Ia memulainya pada tahap awal pendirian yayasan dan berhasil mencapai puncak tahap pertengahan pendirian yayasan, hanya selangkah dari tahap akhir. Ini masih terlalu lambat. Saya harus membuang batu roh berkualitas tinggi untuk mencapai tahap ini. Saya hanya memiliki 15 batu roh kualitas terbaik yang tersisa. Ini tidak akan cukup. Wang Lin menghela nafas dan menggerakkan tubuhnya. Suara retakan memenuhi ruangan saat retakan yang tak terhitung jumlahnya muncul di dasar batu. Retakan bahkan muncul di dinding sekitarnya. Wang Lin terkejut pada awalnya dan kemudian dia merenung sedikit. Dia segera memahami bahwa itu karena energi spiritual terlalu padat untuk dapat ditangani oleh gua. Jika ini terus berlanjut, retakannya akan semakin besar. Saya tidak bisa menggunakan gua ini lagi, saya harus pindah gua. Tangan Wang Lin menekan dinding dan semua retakan segera menutup. Bahkan ranjang batu kembali normal ketika Wang Lin menekannya. Namun, Wang Lin tahu bahwa ini hanya permukaannya saja. Jika energi spiritual meningkat, retakan akan muncul kembali. Tapi selama dia tidak menggunakan batu roh kualitas terbaik, retakan tidak akan muncul dan dia tidak akan menimbulkan kecurigaan. Wang Lin merenung sedikit, lalu dia berdiri, membuka pintu gua, dan berjalan keluar. Saat ini senja dan matahari terbenam di kejauhan memancarkan cahaya merah. Hari ini adalah hari terakhir tahun ini. Wang Lin melihat matahari terbenam. Sinar matahari musim dingin tidak mengandung banyak kehangatan. Saat mendarat di tubuh seseorang, cuaca sudah dingin. Dia merenung sedikit dan ingat bahwa hari ini adalah hari terakhir tahun ini. Begitu hari ini berlalu, itu akan menjadi tahun baru. Dia memikirkan apa yang bisa dilakukan Zhou. Apakah dia masih menindas putih kecil? Memikirkan hal ini, Wang Lin tersenyum tipis. Dia menghadap matahari terbenam dan menarik napas dalam-dalam. Wang Lin bergumam pada dirinya sendiri, kehidupan bangkit dari abu. Dari tempatnya yang tinggi di surga, dia tiba-tiba dikalahkan hingga menjadi manusia fana, namun dia mampu melewati semuanya dengan tekadnya. Baru pada hari ini dia bisa menyesali hal itu dan menggumamkan kata-kata itu. Saat dia memikirkan tentang apa yang terjadi sejak dia kehilangan kultivasinya, perasaan kompleks muncul di hatinya. Hari ini, hari terakhir tahun ini, melambangkan kejatuhan Wang Lin. Namun besok adalah hari pertama tahun baru, melambangkan kemungkinan-kemungkinan baru yang tak terbatas. Wang Lin berbisik, sudah berlalu.
Pada saat ini, sosok cantik seorang gadis perlahan terbang menuju sekte pemurnian jiwa saat matahari terbenam. Wang Lin dengan hati-hati menatap gadis itu saat dia melayang ke bagian dalam sekte pemurnian jiwa. Orang ini agak familiar. Wang Lin melihat sekali lagi dan merenung sedikit, tapi dia tidak dapat mengingat di mana dia pernah melihat orang ini sebelumnya. Dia melayang turun dari gunung dan tiba di depan bangunan di dekat pusat pegunungan. Pria parubaya itu sedang berkultivasi dengan mata tertutup. Ketika Wang Lin mendarat, dia dengan santai melirik Wang Lin, tapi kemudian matanya langsung dipenuhi keterkejutan dan dia menatap Wang Lin dengan mata terbelalak. Anda mencapai tahap pertengahan pendirian yayasan. Wajah orang ini dipenuhi dengan keterkejutan. Wang Lin diam-diam menghela nafas. Karena jiwa asalnya runtuh, dia tidak bisa menyembunyikan tingkat kultivasinya, sehingga kultivator formasi inti ini dapat melihat ke dalam dirinya. Wang Lin diam-diam berpikir, saya harus segera memulihkan jiwa asal saya atau itu akan menjadi masalah di masa depan. Dia dengan hormat mengatakan, murid sudah berada di ujung tanduk, dan karena tempat ini memiliki banyak energi spiritual, saya beruntung dan membuat terobosan ke tahap pertengahan pendirian yayasan. Ekspresi pria parubaya itu tidak berubah, tapi dia mulai merenung. Apa yang dikatakan Wang Lin tidak aneh, tapi kecepatan kultivasinya agak terlalu cepat. Dia memperhatikan Wang Lin dengan baik dan, setelah mengingat siapa Wang Lin, bertanya, mengapa kamu datang ke sini? Wang Lin menggenggam tangannya dan berkata, murid ingin pindah ke gua dengan lebih banyak energi spiritual. Pria parubaya itu mengerutkan kening. Penggarap tidak boleh terlalu serakah. Kecepatan kultivasi Anda terlalu cepat, sehingga fondasi Anda tidak stabil. Jika kamu terus begini, kamu tidak akan pernah mencapai tahap formasi inti. Wang Lin merenung sedikit dan berkata, murid mengerti, tapi saya harap senior setuju. Pria parubaya itu memandang Wang Lin dan berkata, karena Anda bersikeras, saya tidak akan mencoba menghentikan Anda, tetapi untuk mengganti kamar membutuhkan satu lagi batu roh kualitas menengah. Pria parubaya itu mengambil batu roh dan berkata, berikan saya token Anda. Setelah pria parubaya menyimpannya, dia mengambil token lain dan berkata, semakin rendah angkanya, semakin banyak energi spiritual yang ada di dalamnya. Dengan itu, dia melemparkan token itu ke Wang Lin. Setelah menangkap token tersebut, dia melihat nomor di atasnya, 803. Kemudian dia segera mengucapkan terima kasih kepada pria parubaya itu sebelum pergi. Baru setelah dia pergi, mata pria parubaya itu berbinar dan dia bergumam pada dirinya sendiri, aneh. Kemudian dia terbang ke gua 1090. Dalam sekejap mata, dia sampai di dalam gua. Dia mencari di gua untuk sementara waktu tetapi tidak menemukan sesuatu yang salah. Kemudian dia mulai merenung. Apakah aku terlalu paranoid? Apakah dia memang berada di ambang terobosan yang mengakibatkan kecepatan kultivasinya begitu cepat? Pria parubaya itu merenung sedikit dan kemudian berjalan keluar gua. Dia memutuskan untuk lebih memperhatikan orang bernama Qian Mu ini. Wang Lin menarik napas dalam-dalam dan hendak pergi ketika ekspresinya berubah. Dia berbalik untuk melihat ke samping. Ada banyak sekali gua di dekat gua Wang Lin. Dia telah berkultivasi dengan pintu tertutup selama ini, jadi selain pria parubaya, dia belum pernah bertemu orang lain. Saat ini, di sebuah gua yang berjarak 100 kaki, orang lain keluar. Kepala penuh rambut hitam bergerak mengikuti angin. Dia tampak sangat lembut dan, dengan sedikit warna merah jambu di pipinya, terlihat sangat anggun. Wanita ini sepertinya menyadari ada seseorang yang sedang melihatnya, jadi dia menoleh. Matanya mengandung keindahan yang tidak bisa dijelaskan. Setelah melihat Wang Lin, dia tersenyum sebagai tanggapan dan kemudian melihat ke kejauhan. Wang Lin menarik pandangannya. Dia langsung bisa mengenali gadis ini sebagai orang yang dilihatnya tiba saat matahari terbenam. Wang Lin mengerutkan kening. Gadis ini terlihat familiar, tapi aku yakin aku belum pernah melihatnya sebelumnya. Liu Mei dari Sekte Xuan Dao hanyalah avatar yang dibuat dari teknik 1000 klon. Wang Lin merenung sedikit dan tidak lagi peduli pada gadis ini. Meskipun dia adalah wanita tercantik yang pernah dilihatnya dalam hidupnya, bahkan lebih cantik dari kupu-kupu merah dan seseorang yang bahkan tidak bisa dibandingkan dengan Li Muwan, namun dia tetap tidak bisa menarik perhatiannya.
Dia melompat turun dari gunung dan memeriksanya saat dia melayang turun. Kemudian pandangannya terfokus pada salah satu gua di gunung. Tidak ada yang istimewa dari gua ini, dan ini bukanlah gua yang paling rendah. Dari kejauhan, ia bisa melihat angka 743 di atas pintu masuk gua. Seharusnya ada di sini. Wang Lin mendarat dan melihat gua itu. Saat dia berkultivasi, dia menggunakan mata Vena Roh Semu untuk menemukan di mana letak mata Vena Roh yang sebenarnya. Melihatnya sekarang, dia dapat segera menentukan bahwa gua 743 adalah gua yang paling dekat dengan mata Vena Roh yang sebenarnya. Ada seseorang di dalam. Wang Lin melihat pintu gua tertutup rapat. Setelah merenung sebentar, dia membuat rencana. Dia hendak kembali ke guanya ketika pria parubaya itu keluar dari rumahnya. Matanya berbinar dan dia melihat ke arah Wang Lin. Sebenarnya, sedang memperhatikan Wang Lin sejak dia keluar. Ekspresi pria parubaya itu tidak menunjukkan emosi saat dia berkata, "Qianmu, kemarilah." Jejak niat membunuh muncul di mata Wang Lin. Dia tiba 10 kaki jauhnya dari pria parubaya itu. Puncak tahap akhir pendirian yayasan. Pupil pria parubaya itu menyusut dan jantungnya mulai berdetak kencang. Dia punya firasat ada yang aneh dengan Qianmu ini. Kecepatan kultivasi Qianmu terlalu cepat. Sesampainya di sini, ia baru berada pada tahap awal pendirian yayasan. Ketika pria parubaya itu melihatnya lagi, dia berada di tahap pertengahan pendirian yayasan. Sekarang setelah pria parubaya itu melihatnya lagi, dia telah mencapai puncak tahap akhir pendirian yayasan. Pria parubaya itu menjilat bibirnya saat jantungnya berdebar kencang. Dia tidak ragu untuk berpikir bahwa pada saat mereka bertemu lagi, orang ini sudah mencapai tingkat kultivasinya, tahap awal formasi inti. Qianmu ini memiliki harta karun yang menantang surga atau metode budidayanya sangat misterius. Pria parubaya itu menatap Wang Lin dan tersenyum. "Qianmu, aku khawatir saat kita bertemu lagi nanti, aku harus memanggilmu sesama kultivator." Wang Lin melirik orang ini dan berkata, "Tidak masalah." Sedikit niat buruk muncul di mata pria parubaya itu, tapi dia segera menyembunyikannya dan tersenyum. "Qianmu, jika kamu dapat mencapai tahap formasi inti, kamu akan memiliki peluang bagus dalam kompetisi untuk menjadi murid inti beberapa bulan dari sekarang. Setelah Anda menjadi murid inti, Anda harus ingat untuk kembali lagi sesekali." Wang Lin tersenyum tipis dan berkata, "Tentu saja. Tetapi energi spiritual di kamar saya tidak cukup. Saya ingin tahu apakah saya bisa menggantinya dengan yang lain?" Pria parubaya itu terkejut dan sedikit malu. Gua yang jumlahnya di bawah 700 memerlukan izin orang yang lebih tua. "Namun, saya dapat membantu Anda melamarnya sekali." Wang Lin menggelengkan kepalanya dan berkata, "Kamu tidak perlu melalui banyak masalah, saya hanya ingin gua 743. Pria parubaya itu memandangi gua 743. Dia tertawa dan berkata, "Itu tidak masalah. Tapi, Qianmu, meskipun gua 743 memiliki lebih banyak energi spiritual, itu bukanlah yang terbaik." "Tidak masalah." Wang Lin tertawa dan mengeluarkan 2 batu roh kualitas menengah. "Saya terus-menerus harus mengganggu senior. Batu roh ekstra ini adalah sesuatu untuk menunjukkan rasa hormat saya." Setelah pria parubaya menerimanya, dia diam-diam mencibir. "Saat ini bukan waktunya, tapi ketika malam tiba, tidak peduli berapa banyak batu roh yang kamu berikan padaku, aku masih akan mencari tahu bagaimana kamu berkultivasi begitu cepat." Meskipun dia memikirkan hal ini di dalam hatinya, dia tertawa. Dia mengeluarkan sebuah batu giok, merekam pesan, dan menjentikkannya. Giok itu terbang keluar. Di bawah kendali pria parubaya, ia terbang ke gua 743. Setelah beberapa saat, seseorang terbang keluar dari gua 743. Dia lebih terlihat seperti seorang tukang daging daripada seorang kultivator. Dia mendarat di hadapan pria parubaya itu dan menggenggam tangannya. "Senior, apa yang ingin kamu bicarakan denganku?" Pria parubaya itu berkata, "Berikan saya token Anda. Aku akan mengganti kamarmu." "Ganti gua? Saya tidak berubah. Saya berkultivasi dengan baik di sana. Mengapa saya harus berubah?" Orang ini mendengus. Tatapannya tertuju pada Wang Lin dan dia mencibir. "Apakah kamu anak nakal yang ingin berubah? Beri aku 100 batu roh kualitas menengah atau jangan pernah memimpikannya."
Dengan itu, dia kembali ke gua 743 tanpa melihat ke arah pria parubaya itu. Pria parubaya itu melihat ke belakang pria itu. Dia memutuskan bahwa setelah dia berurusan dengan Qianmu, dia pasti akan membuat orang itu membayar. Qianmu, kamu bisa kembali dulu. Aku akan mencarikan gua lain untukmu besok. Suara pria parubaya itu penuh dengan tekad. Dia jelas tidak akan membiarkan Wang Lin berbicara lagi. Dia melambaikan lengan bajunya dan kembali ke rumahnya. Ekspresi Wang Lin tetap normal saat dia terbang kembali ke guanya. Dia mencibir di dalam hatinya. Jika pria parubaya tidak datang mengganggunya, itu berarti pria parubaya tersebut tidak ditakdirkan untuk mati. Namun, jika pria parubaya itu menyerah pada keserakahan dan mendatanginya di malam hari, maka Wang Lin hanya bisa membunuhnya. Saat larut malam benar-benar sunyi saat pria parubaya itu keluar dari rumahnya. Dia melihat gua Wang Lin dan keserakahan memenuhi matanya. Dia telah terjebak pada tahap awal formasi inti untuk waktu yang sangat lama, itulah sebabnya dia dikeluarkan dari sekte dalam untuk menjadi pelayan bagi murid sekte luar. Kecepatan kultivasi Wang Lin memberinya secercah harapan. Sekte itu sama sekali tidak peduli dengan kehidupan dan kematian murid sekte luar, jadi tidak apa-apa jika aku membunuhnya. Orang ini juga seorang kultivator nakal, jadi setelah dia meninggal, tidak ada yang akan mencarinya. Qianmu, jangan salahkan aku, salahkan diri Anda sendiri karena berkultivasi terlalu cepat. Jika saya menunggu sampai Anda mencapai tahap formasi inti, akan sulit untuk berurusan dengan Anda, tetapi saat ini akan semudah melambaikan tangan saya. Pria parubaya itu terbang menuju gua Wang Lin dan tiba di luar gua itu dalam sekejap mata. Lingkungan sekitar benar-benar sunyi dan pria parubaya itu tertegun. Biasanya, ketika seseorang berkultivasi dengan pintu tertutup, pintunya akan tertutup rapat, tetapi pintu Wang Lin hanya setengah tertutup. Setelah menghilangkan kebutuhan untuk menggunakan batu giok untuk membuka pintu, pria parubaya itu dengan berani memasuki gua. Meskipun dia merasa aneh, dia tidak mengira seorang penggarap yayasan pendirian tahap akhir akan menjadi tandingannya, jadi dia memasuki gua. Saat dia memasuki gua, dia melihat Wang Lin duduk di tempat tidur dengan tenang menatapnya. Mata pria parubaya itu berbinar dan tanpa sepatah kata pun tangannya membentuk segel. Dia diam-diam menembakkan sinar energi spiritual ke arah Wang Lin. Dia tidak ingin membunuh Wang Lin sekarang, dia ingin menangkapnya dan menanyainya sebelum mengakhiri hidupnya. Mata Wang Lin menunjukkan ekspresi mengejek. Dia menamparkan tas pegangannya dan mengeluarkan bendera larangan. Dia mengibarkan benderanya dan kemudian seberkas cahaya pembatas keluar darinya dan bertabrakan dengan sinar energi spiritual. Energi spiritual segera runtuh. Kamu mendekati kematian. Pria parubaya itu mencibir dan meludahkan pedang sepanjang 3 inci. Dia memegang pedang dan menyerbu ke arah gas pembatas. Dalam pikirannya, junior yayasan pendirian tahap akhir ini tidak dapat menahan kekuatan pedang terbang yang telah disempurnakan oleh inti emasnya. Tapi senyumnya membeku. Saat pedang terbang itu menyentuh gas pembatas, suara retakan terdengar. Pedang itu patah menjadi 2 tepat di tengahnya. Wang Lin, yang berada di ranjang batu, menggelengkan kepalanya dan menghela nafas. Saat saya mulai berkultivasi, Anda bahkan belum lahir. Wajah pria parubaya itu pucat dan dia batuk darah. Tanpa ragu-ragu, dia berbalik untuk pergi, tetapi gas pembatas dengan cepat menangkapnya dan menyeretnya kembali. Pria parubaya itu membuka mulutnya untuk berbicara, tetapi setelah tamparan dari Wang Lin, dia mengeluarkan erangan yang menyedihkan dan batuk seteguk darah bersama dengan beberapa gigi yang patah. Saya dari Sekte Pemurnian Jiwa. Pria parubaya itu ketakutan karena rasa sakit. Namun sebelum dia selesai berbicara, Wang Lin menamparnya lagi. Sedikit kegilaan memasuki mata pria parubaya itu. Dia belum pernah dipermalukan seperti ini sejak dia mulai berkultivasi. Saya akan berjuang sampai akhir. Pria parubaya itu berteriak, dan kemudian retakan muncul di inti emasnya. Matanya merah saat dia menatap Wang Lin. Akan sia-sia jika inti emasmu meledak. Wang Lin mengibarkan bendera pembatas di tangannya dan 3 cabang gas pembatas segera ditembakkan. Dalam sekejap mata, mereka memasuki tubuh pria parubaya dan melilit inti emasnya. Yang mengejutkan pria parubaya itu, inti emasnya tercabut dari tubuhnya. Wang Lin meraih inti emas dan menelannya.
Tubuh pria parubaya itu bergetar. Dia batuk darah dan tubuhnya melemah. Dia berteriak dalam hatinya, dia tidak berada pada tahap pendirian yayasan. Seluruh energi spiritualnya terkuras dari tubuhnya. Dia mengatupkan giginya dan berhasil berkata, "Kamu, siapa sebenarnya kamu? Kamu tidak pantas mengetahuinya." Wang Lin tiba di hadapan pria parubaya itu dan menunjuk ke alisnya. Mata pria parubaya itu melebar sebelum kehilangan warnanya dan dia terjatuh. Wang Lin menggelengkan kepalanya. Dia tidak ingin membunuh, tetapi orang ini memaksanya. Dia memukul tubuh pria parubaya itu dengan tangannya dan seluruh tubuhnya berubah menjadi abu dan menghilang. Wang Lin berjalan keluar gua dan menuju gua 743. Di luar gua 743, Wang Lin melambaikan tangannya untuk menembakkan pembatas ke pintu. Kemudian tubuhnya berubah menjadi seberkas cahaya putih dan menyerbu menuju pintu. Saat dia menyentuh pintu, tubuhnya menghilang. Ketika dia muncul kembali, dia berada di dalam gua 743. Alasan dia bisa melewatinya adalah karena pembatasan itu. "Siapa?" terdengar desahan dari dalam gua. Pria berpenampilan tukang daging itu sedang duduk di ranjang batu dengan ekspresi tidak percaya di wajahnya. Tetapi setelah melihat bahwa itu adalah Wang Lin, dia menjadi marah. Tetapi tiba-tiba dia merasa seperti air dingin dituangkan ke atasnya. Dia tidak tahu bahwa Wang Lin telah masuk melalui batasan, jadi satu-satunya hal yang dapat dia pikirkan adalah teleportasi. Senior, suaranya bergetar. Sebelum dia bisa berkata lebih banyak, Wang Lin tiba di hadapannya. Wang Lin menunjuk ke alis pria yang tampak seperti tukang daging itu, menyebabkan dia pingsan. Setelah melemparkan orang itu ke samping, Wang Lin bahkan tidak repot-repot melihatnya. Matanya tertuju pada dinding kanan. Tak lama setelah itu, Wang Lin menamparkan tasnya dan sebuah pedang terbang muncul. Dia menunjuk ke dinding dan pedang terbang itu menebasnya. Suara batu yang pecah memenuhi ruangan dan tak lama kemudian, sebuah lubang yang cukup besar untuk dilewati seseorang muncul. Wang Lin memasuki lubang setelah pedang terbang. Dengan pedang terbang membuka jalan, Wang Lin mengikuti. Terowongan itu membentang lebih dari 300 kaki, dan di ujung terowongan ada sebuah ruangan yang bersinar emas. Deposit biji Vena Roh. Mata Wang Lin berbinar. Dia dipenuhi dengan sukacita. Dia menunjuk ke arah pedang terbang, yang mengeluarkan himne seolah-olah memiliki kecerdasan, dan dengan cepat kembali melewati terowongan. Dalam sekejap mata, ia tiba kembali di gua 743 dan menusuk ke tanah di sebelah penggarap yang mirip tukang daging. Pedang itu langsung meledak berkeping-keping yang membentuk batasan, menjebak penggarap seperti tukang daging di dalamnya. Wang Lin menekan dinding di pintu masuk dan dinding terowongan mulai bergerak. Tak lama kemudian, terowongan di belakangnya menghilang tanpa jejak. Bahkan jika dilihat dari dalam gua 743, seseorang tidak akan dapat melihat sesuatu yang salah. Tangan kanan Wang Lin membentuk segel dan dia membatasi deposit biji Vena Roh. Ini adalah batasan yang sama yang dia gunakan untuk masuk ke dalam gua 743. Dia masuk ke dalam deposit dan muncul kembali jauh di dalamnya. Sekarang dia berada di kedalaman gunung. Ada tumpukan batu roh yang tak terhitung jumlahnya di sekelilingnya, menciptakan gelombang energi spiritual yang kuat. Energi spiritual ini tidak dapat langsung diserap oleh para kultivator karena terlalu banyak pengotor di dalamnya. Namun, ini hanya berlaku untuk kultivator tingkat rendah, jadi Wang Lin tidak peduli sama sekali. Kepadatan energi spiritual di sini telah mencapai tingkat sedemikian rupa sehingga menciptakan tekanan yang mirip dengan apa yang dapat diciptakan oleh para kultivator yang kuat. Namun, ini semua hanyalah energi spiritual alami, jadi tidak bisa dibandingkan dengan tekanan yang dikeluarkan oleh seorang kultivator. Wang Lin segera terpengaruh oleh tekanan begitu dia menyerang. Tekanan ini terasa seperti seluruh gunung menekannya. Namun, gunung ini tidak hanya menekan dari atas, itu menekan tubuh Wang Lin dari semua sisi. Akibatnya, suara berderak terdengar dari dalam tubuhnya. Alih-alih khawatir, Wang Lin malah sangat senang. Inilah tekanan yang dia cari. Di bawah tekanan ini, dia bisa merasakan jiwa aslinya yang hancur mulai terbentuk kembali. Aku akan berusaha sekuat tenaga. Dia menamparkan tas pegangannya dan 3 batu roh kualitas terbaik terbang keluar.
Wang Lin menarik napas dalam-dalam sebelum mengeluarkan suara gemuruh dan kemudian 3 batu roh kualitas terbaik semuanya meledak. Energi spiritual dalam jumlah yang sangat besar meledak dan menyatu dengan energi spiritual di sekitarnya. Tekanan yang dirasakan Wang Lin tiba-tiba meningkat beberapa kali lipat. Wang Lin mengeluarkan darah dari lubangnya, tapi matanya dipenuhi dengan kegembiraan. Masih perlu sedikit lagi. Wang Lin mengatupkan giginya dan 2 batu roh berkualitas tinggi muncul dan meledak. Seolah-olah menambahkan sesendok air ke dalam minyak mendidih, urat nadi menjadi gila. Tekanan pada tubuh Wang Lin meningkat pesat. Di bawah tekanan kuat ini, pecahan jiwa asal Wang Lin perlahan mengembun seperti pecahan cermin yang disatukan kembali. Pada saat yang sama, energi spiritual dalam jumlah yang tak terbayangkan memasuki tubuh Wang Lin. Bahkan domain teh dan segel tidak dapat menghentikannya. Kultivasi Wang Lin mulai pulih dengan sangat cepat. Terobosan menuju puncak tahap akhir pendirian yayasan. Formasi inti, selesai. Terobosan ke formasi inti tahap awal. Terobosan ke tahap pertengahan. Terobosan ke tahap akhir. Terobosan ke tahap awal Naschen Sol. Inti vena roh mulai redup dan endapan batu roh berubah menjadi debu yang menyebar dengan cepat. Hanya dalam waktu 10 napas, semua pohon yang tumbuh di gunung itu layu. Seluruh pembuluh darah roh di dalam gunung meredup dan menghilang hanya dalam 10 napas waktu. Seluruh gunung sekarang menjadi urat nadi yang tidak berguna. Pada saat ini, ribuan murid sekte luar yang berkultivasi di dalam gunung ini membuka mata mereka. Mereka semua menyadari energi spiritual di dalam kamar mereka menghilang. Setelah itu, kekuatan isap yang kuat datang dari bawah mereka, menyedot energi spiritual di dalam tubuh mereka. Ketakutan, semua murid sekte luar menggunakan berbagai metode untuk meninggalkan gua. Mereka tidak lagi berani tinggal di dalamnya. Di dalam loh jauh di dalam gunung, Wang Lin tiba-tiba membuka matanya. Dia segera berteleportasi dan menghilang. Ketika dia muncul kembali, dia sudah berada di luar gunung. Ada murid sekte luar di sekelilingnya. Mereka semua berbicara dengan wajah terkejut dan ketakutan. Yang bisa didengar Wang Lin hanyalah spekulasi tentang kejadian aneh yang baru saja terjadi. Adapun kultivator seperti tukang daging itu, Wang Lin mengendalikan pedang yang hancur itu untuk melepaskan batasan agar dia bisa keluar. Ketika pembudidaya seperti tukang daging melihat Wang Lin, dia langsung menjadi ketakutan. Namun, dengan satu pandangan dingin dari Wang Lin, dia segera menjadi hormat dan tidak lagi berani bersuara. Tepat pada saat ini, sebuah tatapan tertuju padanya. Dia menoleh dan melihat wanita cantik itu menatapnya dengan senyum ramah. Wang Lin mengerutkan kening. Dia tidak punya waktu untuk berurusan dengan wanita ini. Dia meliriknya dengan dingin dan kemudian menarik pandangannya. Puncak tahap pertengahan Naschen Sol. Saya tidak menyangka bahwa tindakan saya barusan akan membuat saya pulih ke tingkat kultivasi ini. Dan seiring dengan ini, jiwa asalku mulai pulih. Meski belum sembuh total, sekarang saya bisa menggunakan domain saya. Wang Lin menarik napas dalam-dalam. Matanya tenang. Namun, dibandingkan dengan semua ini, pengalaman hidup sampai mati dan pengalaman hidup mati yang diperolehnya bahkan lebih penting. Perubahan besar di gunung menarik perhatian sekte dalam. 3 orang keluar. Salah satunya adalah seorang tetua berambut putih yang mengeluarkan tekanan bahkan tanpa merasa marah. Dia berteriak, "Kalian semua, diam!"